Halo teman-teman, balik lagi ke channel Check and Mate. Dan mohon maaf ya sebelumnya videonya jadi kita upload sore soalnya tadi ada kuliah dulu, nggak seperti biasanya jam 7 di uploadnya. Dan sekarang hari ini kita bakal review game yang menarik banget teman-teman, karena kita akan review game dari Padadang Subur atau yang kita kenal sebagai Dewa Kipas teman-teman, melawan Kak Iren Sukandar. Dan Kak Iren ini waktu permainan ini masih International Master ya, tapi sekarang Kak Iren ini udah jadi WGM atau Women Grandmaster teman-teman. Dan match ini disiarin langsung di YouTube channel Deddy Kobuzer Show Live pada tanggal 22 Maret 2021. Dan teman-teman tahu nggak, game ini itu jadi salah satu game catur paling banyak ditonton di dunia teman-teman, di dunia loh. Jadi langsung aja kita review gamenya, dan saya kali ini bakal nge-review game yang kedua dulu ya, soalnya game yang pertamanya pas suburnya terlalu cepat blunder. Jadi saya pengen review game yang kedua dulu karena lebih seru. Dan nanti kita juga bakal review game pertamanya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Dan di sini Padadang Subur atau Dewa Kipas sebagai bidak putih dan Kak Iren Sukandar sebagai bidak hitam. Dan kita panggilnya Dewa Kipas aja kali ya, soalnya kan dia atas namanya Dewa Kipas ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat aja di sini. Dewa Kipas membuka opening dengan D4, lalu dilanjut dengan kuda ke F6 dari Kak Iren, dan ini jadi Indian game ya. Lalu di sini ada kuda ke F3, ada E6, ada E3, di sini ada B6, bishop ke E2, bishop ke B7. Jadi ini tadi Fianchetto ya namanya, ngeluarin si bishopnya ke arah sini teman-teman. Lalu dilanjut lagi dengan kuda ke D2, lalu di sini ada bishop ke E7, ada A3, C5, dan di sini ada C4. Jadi dua-duanya ini ekspansi ya teman-teman. Lalu di sini ada castle, dan di sini ada D5 teman-teman. Lalu di sini ada E5. Ini tuh kudanya kuat banget ya, ada di tengah ini, ngarah ke banyak file. Kuda yang bagus banget. Lalu di sini Kak Iren ngelanjutin dengan kuda ke D7. Sekalian nyerang ini, sekalian ngedevelop kudanya ya teman-teman. Jadi langsung aja di sini ada F4. Ini tuh buat nguatin kembali dari kudanya yang ada di E5, karena kuda E5 yang punya Padadang ini atau punya Dewa Kipas ini kuat banget ya teman-teman. Emang bagus dia posisinya nempatin di situ. Lalu di sini Kak Iren ngelanjutin dengan rook ke C8 teman-teman. Lalu di sini ada bishop ke F3, dan bishop ke F3 ini sebenarnya sedikit trap ya teman-teman, sedikit kecil trap, karena kalau misalnya Kak Iren lupa, sebenarnya nggak mungkin ya, Kak Iren udah jago banget guys. Dan mungkin dia lupa, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia makan ini, yes, kena teman-teman bishopnya. Makanya ini sedikit trap aja. Jadi secara tidak langsung, meskipun saling berhadapan kelihatannya jauh, padahal mereka itu saling tembak teman-teman. Makanya di sini dilanjut oleh kuda ke E4 dari Kak Iren buat nutupin dari bishopnya. Sekalian kalau misalnya diambil-ambil juga, nanti pion ini bakal sangat kuat banget di petak E4 teman-teman. Lalu dilanjut dengan B3 dari Dewa Kipas ya, buat nguatin lagi C4, pion C4-nya ditambah lagi penguatannya di sini. Lalu dilanjut dengan kuda ke F6 dari Kak Iren teman-teman. Dan di sini ada bishop ke B2, lalu di sini ada kuda makan kuda, queen makan kuda, dan di sini ada kuda ke E4 teman-teman. Jadi kudanya sekali lagi nahan lagi bishopnya ya teman-teman, penglihatan bishopnya. Karena kayak tadi masih sama, kalau misalnya terjadi tukeran di sini bakal lihat-lihat ya teman-teman. Lalu di sini ada queen ke D3, dan di sini ada F6 dari Kak Iren. Lalu di sini ada kuda ke G4, dan di sini ada gerakan yang aku suka banget sebenarnya, karena ini gerakannya kecil, tapi kalian bakal lihat teman-teman di kedepannya sekuat apa gerakan ini teman-teman. Di sini Kak Iren menggerakkan queennya ke E8. Kelihatannya ngapain sih Kak Iren ngegerakin ke situ, nggak jelas banget, kayak yang lagi heboh di tengah-tengah tiba-tiba gerakin queennya satu. Nah niatnya tuh ke sini ya teman-teman, karena kalau misalnya udah di sini queennya itu bakal aktif banget teman-teman. Kita lihat lagi di sini Dewa Kipas ngelanjutin dengan rook A ke C1 teman-teman, dan di sini yep, Kak Iren langsung ngaktifin queennya teman-teman. Jadi dari tempat yang nggak jelas kayak gini, cuman belok satu, tiba-tiba queennya Kak Iren udah kuat banget di file G6 ya. Lalu dilanjut dengan H3 oleh Dewa Kipas. Lalu di sini ada rook ke F, maksudnya rook F ke D8 ya teman-teman.
Dan ngapain rook F ke D8? Kalau kita lihat ini juga pas seberang-seberang ya teman-teman, sama kayak tadi. Jadi kalau suatu saat ini kebuka, dua ini kebuka, misal makan-makan, entah kenapa mereka makan-makan misalnya di situ, ini bakal bisa dimakan ya teman-teman. Jadi sekalian develop dari rook, sekalian juga nyerang queennya ya teman-teman. Dan di sini ada king ke H2 dari Dewa Kipas, lalu di sini ada H5 teman-teman. Dan disinilah adalah blunder dari Dewa Kipas teman-teman. Ini adalah blunder pertama dan yang terbesarnya ya menurut saya, karena kita lihat dulu deh. Di sini Dewa Kipas itu memainkan pion ke F5 teman-teman, dan ini tuh blunder besar ya. Ini yang ngebuat dia kalah gerakan ini, tapi sebenarnya dia mau gerakin apapun tetap kalah teman-teman. Dan yang paling bagus di sini palingan ya kuda mundur, cuman itu. Dan ini pun nggak cukup teman-teman, sebenarnya ini tetap kalah ya, karena emang udah kalah posisi gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung kenapa ini jadi kalah, karena di sini ada mukbang teman-teman. Di sini bakal ada mukbang. Kenapa mukbang? Karena bakal ada makan 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 ya. Kalau kita lihat, makan makan sini, makan skak ke sini teman-teman. Ini maksudnya apa sih? Udah banyak banget yang terjadi. Kuda ke sini itu mau ngeskakmat teman-teman. Kok jadi skakmat? Apa hubungannya? Misal kita ambil nih bishopnya nih ya. Sorry, pionnya kita ambil dari sini. Itu skakmat teman-teman. Skak dan skakmat. Karena queennya ini dijaga oleh kudanya ya teman-teman. Makanya paling kalau udah kayak gini cuman bisa, paling di sini cuma bisa dijaga oleh queennya si bishopnya ini. Tapi tetap aja ya, nanti mungkin Kak Iren bakal makan sini, makan. Bener-bener mukbang kan, bener kan, soalnya makan teman-teman. Dan ini bakal jadi akhir kalau misalnya tadi kudanya mundur ya. Dan kita lihat sebenarnya kayak yang sama kan, 2 bishop, 1 rook, 4 pion dari Kak Iren. Dan Dewa Kipas 4 pion, 1 kuda, 1 bishop, 1 rook, 1 king ya, pasti ada king. Tapi apa yang ngebuat Kak Iren menang di posisi ini? Lihat teman-teman, ini tuh berbarengan ya. Ini kalau bisa di push misalnya jadi bareng, dan pion-pionnya Dewa Kipas itu kepecah-pecah. Jadi ini tuh gampang banget buat Kak Iren, udah pasti 100% menang ya kalau bisa dikasih posisi kayak gini. Makanya di sini terus mundur masih jauh. Oke, di sini Dewa Kipas sebenarnya tadi itu udah yang paling bagus teman-teman. Dengan posisi jadi kalah gitu aja, itu tuh udah posisi terbaik yang bisa dilakuin oleh Dewa Kipas. Tapi di sini Dewa Kipas blunder besar dengan ngegerakin pion ke F5 teman-teman. Dan di sini langsung aja ya Kak Iren tahu bahwa ini blunder, dan dia makan pionnya teman-teman. Jadi kudanya sekarang mundur dan ada bishop check. Bishop check, dan kuda dari Dewa Kipas maksudnya king dari Dewa Kipas langsung mundur ke petak G1. Dan di sini tuh momen krusialnya, karena ada gerakan yang membuat Kak Iren itu langsung menang total teman-teman. Dan saya mau ngasih waktu 4 detik aja buat teman-teman pikir kira-kira gerakan yang mana sih ngebuat Dewa Kipas sampai nggak punya gerakan lagi dan udah pasti kalah. Sebenarnya Dewa Kipas itu secara tidak langsung udah kalah di sini ya teman-teman, udah kalah di posisi ini karena ada satu gerakan yang mematikan banget. Coba kalian pikirkan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini itu Kak Iren melakukan gerakan yang terbaik, yaitu Queen ding 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 ke G3 teman-teman. Hah? Queen ke G3? Emang maksudnya apa? Kita lihat ya, misalnya Dewa Kipas nggak tahu dan wah, makan aja lah pion lah, nggak ada yang terjadi. Skakmat. Dijaga ya teman-teman, ini skakmat. Makanya di sini Dewa Kipas tahu kalau misalnya ini bakal skakmat, jadi dia langsung aja makan dari kudanya teman-teman. Karena kalau misalnya setelah dimakan terus kita maksain ke sini ya bisa kabur ya teman-teman. Kingnya ada tempat kabur, makanya Dewa Kipas makan kuda yang ada di sini, lalu Kak Iren ngelanjut dengan makan. Dan ketika makan, lihat teman-teman, ngefork itu jadi mau nggak mau pasti ada yang hilang karena dua-duanya keserang, dan kalau bisa dimakan ya tinggal makan ya teman-teman. Jadi pasti ada yang hilang, salah satu dari queen atau bishop, kira-kira yang mana? Ya pasti bishop ya teman-teman, soalnya masa ngorbanin queen gitu.
di sini Dewa Kipas main Queen ke D2 dan ngebiarin ininya mati. Langsung aja diambil oleh Kak Iren. Dan di sini Dewa Kipas main D5, teman-teman. Ngapain dia main D5? Kalau misalnya ada yang bingung nih, kita lihat nih ya, Bishop ini yang dari tadi di sini tuh kuat banget nih. Bishopnya Kak Iren ini bener-bener kuat banget. Sorry teman-teman. Nih, itu bener-bener kuat banget Bishopnya. Misal bilang, ya udah tinggal makan aja sih. Nggak bisa teman-teman. Kan bisa dimakan balik? Nggak bisa, karena kingnya itu kepin ya, atau kepin tuh nggak bisa gerak. Soalnya si apa namanya pionnya ini ketahan sama queen teman-teman. Oke, makanya setelah ini langsung ditutup ya si arahnya ini, biar nggak kuat-kuat banget lah ini bishop gitu, ditutup aja lah sekali aja oleh D5. Dan di sini Kak Iren memainkan gerakan cek teman-teman, dan setelah cek Dewa Kipas cuman punya satu gerakan terakhir, yaitu kabur ke petak F2 teman-teman. Dan setelah ke petak F2, Kak Iren menghabisinya dengan gerakan Queen ke G2 teman-teman. Dan di sini Pak Dadang Subur atau yang kita kenal dengan Dewa Kipas resign the game atau menyerah teman-teman, karena ini posisi menyerah yang bagus karena memang tidak ada yang bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi di sini Dewa Kipas menyerah karena ini udah pasti skakmat, atau kalau nggak skakmat pun jelek banget ya teman-teman. Coba kita mainin aja sih emang apa yang terjadi. Kalau misalnya dia mundur skak, kalau misalnya ditutup skakmat teman-teman. Hah, skakmat kan bisa ditutup? Nggak bisa ya, karena ini kepin tuh. Dan ini juga dijaga oleh eh, pionnya ya teman-teman. Dan ada sih mungkin yang lebih bagus ke sini ke kiri ya, tapi tinggal makan aja ya teman-teman. Setelah makan cuman bisa ke sini terus makan, dan kita lihat pada akhirnya Dewa Kipas cuman punya satu bishop, satu queen, satu rook, dan Kak Iren punya satu bishop merah, satu bishop putih, dua rook, dan satu queen teman-teman. Dan lihat ini pionnya juga, aduh, udah mematikan banget ya teman-teman. Lihat bahkan di sini nggak ada pion, dan di sini pionnya ada berapa teman-teman? Lihat 3 4 5 ya, udah gampang banget menang ini Kak Iren. Apalagi ini yang main Kak Iren ya teman-teman. Dia itu sekarang udah jadi Grandmaster, meskipun pas waktu main ini masih International Master, tapi tetap aja Kak Iren pasti menang banget di posisi ini. Tapi sekali lagi setelah gerakan eh, Queen makan ke G2, pion ke G2, di sini Dewa Kipas atau Pak Dadang Subur menyerah teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau misalnya kalian masih suka video-video kayak gini, atau kalian pengen lagi video-video kayak gini, like, comment, and subscribe, oke? Terima kasih. Dadah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, teman-teman.